Dahulu kala ada seekor induk babi dan ketiga anaknya. Tiga bersaudara memiliki tinggi yang sama. Bulat, merah jambu, dengan ekor lucu yang sama. Sepanjang musim panas babi bermain di rerumputan hijau, berjemur di bawah sinar matahari, berjemur di genangan air. Tapi kemudian musim gugur telah tiba. Suatu hari ibuku berkata sudah waktunya mereka memikirkan musim dingin. Dia meminta mereka untuk membangun rumah besar. Sang adik berkata bahwa musim dingin masih jauh. Kakak tengah berkata bahwa dia akan membangun rumahnya sendiri saat dibutuhkan. Dan sang kakak memutuskan untuk membangun rumah itu sendiri. Saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda tidak melakukan apa-apa selain memainkan permainan mereka. Itu menjadi semakin dingin setiap hari. Sang adik memutuskan untuk membangun rumah dari jerami. Saudara tengah mengira akan sangat dingin di rumah jerami di musim dingin. Dia memutuskan untuk membangun rumah dari ranting dan ranting. Menjelang malam perumahan mereka sudah siap. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri dan tidak pernah merasa cukup dengan bangunan mereka. Sekarang mereka bebas dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke kakak laki-laki mereka dan melihat rumah seperti apa yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri. Kakak laki-laki sedang sibuk membangun. Dia mengoleskan batu, menguleni tanah liat, dan perlahan membangun rumah yang andal dan tahan lama. Adik laki-laki menemukan kakak mereka sedang bekerja. Mereka sangat terkejut dengan jenis benteng yang dia bangun. Kakak laki-laki itu dengan tenang terus bekerja. Adik-adik dan adik tengah mulai bercanda dan menertawakan rumahnya. Mereka begitu geli sehingga jeritan mereka bergema jauh di halaman. Kakak laki-laki meminta untuk diam karena serigala bisa mendengar mereka. Adik-adik laki-laki dan menengah semakin terhibur. Mereka memutuskan bahwa kakak laki-laki itu hanya seorang pengecut. Dan kedua saudara pemberani itu pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, mereka bernyanyi dan menari, dan ketika mereka memasuki hutan, mereka membuat begitu banyak suara sehingga mereka membangunkan serigala yang sedang tidur di bawah pohon pinus. Serigala yang tidak puas dan lapar pergi ke tempat di mana jeritan dua babi bodoh itu datang. Saudara-saudara berjalan dengan riang dan berbicara tentang betapa mudahnya mereka menangani serigala. Dan tiba-tiba mereka melihat serigala hidup yang nyata. Dia berdiri di belakang pohon besar. Dia memiliki mata yang sangat jahat dan mulut bergigi besar. Saudara-saudara begitu ketakutan sehingga ekor mereka yang kurus gemetar dengan halus. Serigala bersiap untuk melompat, dia mengatupkan giginya dan mengedipkan mata kanannya. Anak-anak babi itu tiba-tiba tersadar dan, memekik melintasi hutan, bergegas melarikan diri. Mengumpulkan awan debu, mereka bergegas ke rumahnya masing-masing. Adik laki-laki itu berlari ke gubuknya yang beratap jerami dan membanting pintu di depan serigala. Serigala menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik laki-laki, karena takut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian serigala mulai bertiup. Atap ringan segera terbang dari gubuk jerami. Serigala itu menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kedua kalinya, dan rumah jerami itu terbang ke segala arah. Serigala itu senang, mematahkan giginya dan menerkam adik laki-lakinya. Tapi babi itu dengan cekatan mengelak dan lari. Dia lari ke rumah saudara tengah. Saudara-saudara berhasil mengunci diri dan saling memandang dengan cemas. Serigala itu marah dan mulai meniup. Rumah itu agak miring. Serigala itu meniup sedetik, lalu ketiga, lalu keempat kali. Tapi rumah itu masih berdiri. Serigala menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kelima kalinya. Rumah itu berguncang dan hancur berantakan. Hanya satu pintu yang berdiri selama beberapa waktu di tengah reruntuhan. Dengan ngeri, anak-anak babi itu bergegas ke rumah kakak laki-laki mereka. Serigala itu mengejar mereka. Dia yakin kali ini babi tidak akan lari darinya. Anak-anak babi dengan cepat berlari melewati pohon apel besar bahkan tanpa memukulnya. Dan serigala tidak sempat berbalik dan menabrak pohon apel yang menutupinya dengan apel. Satu apel keras menghantamnya di antara kedua matanya. Sebuah benjolan besar melonjak di dahi serigala. Pada saat ini, adik laki-laki dan tengah berhasil lari ke rumah kakak laki-laki mereka dan mengunci pintu. Serigala berlari ke pintu, menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik-adiknya sangat ketakutan dan tidak bisa membalasnya. Dan kakak laki-laki itu tahu bahwa dia dan saudara-saudaranya tidak perlu takut di rumah batu yang kokoh. Kemudian serigala menghirup lebih banyak udara dan meniup secepat yang dia bisa. Tapi tidak peduli seberapa banyak itu meledak, tidak ada satu batu pun yang bergerak.
Dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat cerobong asap besar dan lebar di atap. Dia dengan hati-hati naik ke atap dan mulai turun dari pipa. Babi mendengar suara gemerisik. Kakak laki-laki itu segera menebak apa yang terjadi. Dia segera bergegas ke kuali, tempat air mendidih, dan membuka tutupnya. Serigala itu turun dari pipa dan langsung jatuh ke dalam kuali. Matanya membelalak ke dahinya. Serigala yang tersiram air panas terbang dengan raungan liar, dan bergegas ke hutan. Dan ketiga babi kecil itu menjaganya dan senang karena mereka dengan cerdik telah memberi pelajaran kepada perampok jahat itu. Sejak saat itu, saudara-saudara dan ibu mereka mulai hidup bersama di bawah satu atap. Ratu tinggal di kastil yang indah. Dia memiliki seorang putri yang dia impikan. Anak itu berambut hitam dan berkulit putih. Oleh karena itu, mereka menamainya Putri Salju. Sang ratu segera meninggal. Raja tidak bersedih lama, setahun kemudian dia membawa ratu baru ke istana. Dia cantik tapi pemarah. Wanita itu membawa cermin ajaib. Setiap hari dia mengagumi bayangannya di dalam dirinya dan menanyakan pertanyaan yang sama, siapa yang paling cantik di dunia? Cermin selalu mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, dengan jujur memuji kecantikan ratu, dan wanita itu berseri-seri dengan kebahagiaan. Putri Salju tumbuh, dan setiap tahun kecantikannya berkembang lebih cerah. Dan sekarang, sekali lagi, berbicara ke cermin, ratu mendengar sebagai jawaban bahwa sekarang dia bukan yang tercantik di dunia, tetapi Putri Salju. Ratu tidak akan menanggung ini di istananya sendiri. Dia memerintahkan pelayannya yang setia untuk memimpin sang putri ke semak belukar yang tidak bisa ditembus dan membunuh. Tetapi pelayan itu tidak bisa, bahkan demi ratu, membunuh gadis manis itu. Dia membawa sang putri ke dalam hutan yang gelap dan membiarkannya pergi. Dan dia sendiri kembali ke kastil dan memberitahu ratu bahwa dia telah mengikuti perintahnya. Untuk waktu yang lama, sang putri mengembara di hutan, di sepanjang jalan dia dibantu oleh semua jenis penghuni hutan. Putri Salju sangat baik kepada mereka, dan karena itu mereka menjadi teman yang kuat. Menjelang malam, sang putri secara tidak sengaja menemukan sebuah rumah kecil. Dia masuk ke dalamnya dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu. Meja itu disiapkan untuk 7 orang, dan ada 7 dipan di kamar tidur. Dan semua yang ada di rumah ini sangat kecil. Oleh karena itu, Putri Salju menyadari bahwa 7 orang kecil tinggal di sini. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, dia berbaring di salah satu tempat tidur dan tertidur lelap. 7 kurcaci pulang larut malam. Mereka sangat terkejut dengan kemunculan tamu yang tak terduga. Putri Salju tidur begitu menawan sehingga para kurcaci memutuskan untuk membiarkannya tidur dan tidak membangunkannya. Pagi telah tiba. Putri Salju terbangun melihat 7 kurcaci dan ketakutan. Tapi mereka menyayanginya, dan gadis itu bercerita tentang masalahnya. Mereka segera menyukai Putri Salju, dan para kurcaci mengundangnya untuk tinggal bersama mereka. Selain itu, dia setuju untuk mengurus rumah, memasak, mencuci, dan membersihkan. Setiap pagi para gnome pergi ke pegunungan untuk menambang emas dan batu mulia, dan kembali larut malam. Berangkat kerja, mereka memperingatkan Putri Salju agar dia takut pada ibu tiri yang jahat dan tidak membuka pintu untuk orang asing. Pada saat ini, Ratu, seperti biasa, pergi ke ruang rahasia untuk berbicara dengan cermin ajaib. Tapi cermin tiba-tiba berkata bahwa dia bukanlah yang tercantik di dunia, tapi Putri Salju. Bahwa sang putri masih hidup dan tinggal bersama para gnome di rumah. Ratu menjadi sangat marah dan memutuskan untuk berurusan dengan Putri Salju sendiri. Dia pergi ke ruang rahasia dan memasak apel beracun di sana. Sangat indah di luar, tetapi jika seseorang makan bahkan sepotong, dia pasti akan mati. Ketika apel sudah siap, Ratu berubah menjadi pedagang tua dan datang ke rumah para kurcaci. Melihat wanita tua yang manis itu, Putri Salju merasa kasihan padanya. Dia tidak curiga dan meninggalkan rumah. Wanita tua itu memperlakukan gadis itu dengan apel yang matang, dan berkata bahwa jika dia makan apel ini, dia akan tetap muda dan cantik selamanya. Putri Salju mempercayainya, dan begitu dia menggigit apel, dia jatuh mati dan berhenti bernapas. Ratu yang puas pergi ke istana. Di malam hari, para kurcaci kembali dari pekerjaan, dan melihat Putri Salju terbaring di tanah. Dia tidak bernapas.
Mereka terisak-isak begitu keras dan meratap hingga teriakan mereka didengar oleh pangeran tampan itu yang sedang berburu di hutan di dekatnya. Menarik baginya, lolongan macam apa yang muncul yang membuat takut semua hewan. Dan ketika pangeran menemukan rumah para kurcaci, dia melihat putri salju. Dia sangat cantik sehingga pangeran muda segera jatuh cinta padanya. Dia membujuk para kurcaci untuk membawanya ke kastil, karena di sana dia memiliki dokter yang dapat menyembuhkan putri salju. Para kurcaci mengizinkannya. Kemudian pangeran memerintahkan para pelayannya untuk menggendong sang putri di pundak mereka. Dan ketika mereka menggendongnya, kebetulan para pelayan tersandung pada semak, dan dari gegar otak sepotong apel beracun jatuh dari mulut putri salju, dan dia bangun. Melihat pangeran muda, gadis itu pun jatuh cinta padanya dan setuju untuk menikah dengannya. Mereka juga mengundang ibu tiri jahat mereka ke pesta pernikahan. Karena marah karena putri salju masih hidup, dan sekarang umur panjang dan bahagia menunggunya, ratu memecahkan cermin ajaib dan tidak pernah melihatnya lagi.